Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap bersama saya, Pendeta Binsar Sianipar BBS. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, karena nama Bapak Ibu dan saya juga tercatat dalam kitab kehidupan Yesus yang adalah anak domba itu. Nah, kali ini ya, menjelang akhir tahun 2022, baiklah kita menghimbau ya kepada Romo dan juga para pendeta Tritunggal ya untuk mengedukasi umatnya. Ya. Maksudnya apa? Untuk memperjelas ya supaya tidak ada keributan-keributan di bawah. Yang diperjelas apa? Yang diperjelas adalah Katolik, Protestan itu berbeda dengan Kristen. Nah, itu harus dulu diperjelas dulu agar umatnya ya mengetahui bahwa Katolik dan Protestan itu berbeda dengan Kristen. Ya, tentu ini harus berdasarkan ayat-ayat Alkitab. Kan karena selama ini kalau dikatakan bahwa Katolik itu bukan Kristen, umatnya kan ngamuk. Ya kan? Tanpa dasar yang jelas, tanpa ayat-ayat Alkitab, ya, mereka dengan asumsi-asumsi karena mereka hanya mendengar dongeng-dongeng, cerita-cerita, ya, mereka ngamuk, mereka nggak mau, mereka tetap mau dikatakan orang Kristen. Tetapi apakah benar Katolik itu Kristen? Demikian juga para penyembah Tritunggal Protestan ya, yang tergabung dalam itu Protestan ya, itu juga harus pendetanya itu harus memperjelas kepada umatnya bahwa mereka itu bukan Kristen. Kenapa bukan Kristen? Ya, Kristen yang asli itu adalah menyembah Yesus Kristus. Allahnya itu punya nama Yesus Kristus. Jadi jangan asal ngarang, harus menurut Alkitab. Ya. Dalam 1 Petrus 4 ayat 16, Petrus mengatakan, ya, Allah orang Kristen punya nama Yesus Kristus. Jangan malu jika ia menderita sebagai orang Kristen, melainkan muliakanlah Allah dalam nama Kristus itu. Nah, harus memuliakan Allah dalam nama Kristus, yaitu Yesus. Itu Yesus Kristus itu adalah nama dari Allah orang Kristen. Itu yang disembah. Satu-satunya Allah. Allah penuh hikmat. Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang dan sampai selama-lamanya. Itu Allahnya orang Kristen. Kalau Allahnya Katolik, 100% bukan Yesus. Demikian juga Allahnya orang Protestan, 100% bukan Yesus Kristus. Silakan ya, jemaatnya ini yang mendengar saya berbicara ini, tanya kepada Romo, tanya kepada pendetamu, ya. Siapa yang disembah? Tentu bukan Yesus Kristus 100% ya. Karena orang Kristen memuliakan Allah dalam nama Kristus itu, yaitu Yesus. Jelas ya? Itu harus dijelaskan supaya tidak rancu. Memang di Indonesia ini kan dibagi dua nih ya oleh pemerintah ya, bahwa
Kristen itu adalah Katolik dan Protestan. Tidak apa-apa. Demi tertibnya administrasi, ya kita harus mendukung apa yang pemerintah putuskan. Dan saya sangat mendukung keputusan pemerintah. Nah, dan dalam hal iman itu berbeda. Karena dalam hal iman itu hubungan antara manusia dengan penciptanya. Dan itu tidak bisa ditawar-tawar. Nah, jadi harus dijelaskan ya. Harus fair. Romo dan para pendeta itu harus fair ya, kepada umatnya. Atau jangan-jangan Romo dan pendeta ini tidak mengerti mengenai kekristenan, sehingga tidak bisa menjelaskan. Kan mereka ini Protestan dan juga Katolik, itu kan yang disembahkan Allah Tritunggal, bukannya Yesus. Iya kan? Nah itu dijelaskan kepada umatnya di akhir tahun ini, ya, di akhir tahun 2022. Itu yang pertama ya, bahwa Allahnya orang Kristen punya nama Yesus Kristus. 1 Petrus 4 ayat 16. Nah kalau Katolik dan Kristen Allahnya tidak punya nama. Itu bedanya ya. Jadi umatnya ini harus mengerti ya. Kalau tidak ya tanya saja romonya dan juga pendetanya. Yang kedua, Kristen pakai standar kebenaran, yaitu Alkitab. Itu Kristen. Firman-Mu adalah kebenaran. Yohanes 17 ayat 17. Ya. Nah kalau Katolik, ya, mereka pakai standar apa? Kitab Deuterokanonika. Ya, di samping Alkitab yang 66 kitab-kitab suci itu, mereka menambah ini Deuterokanonika. Juga Protestan, ya, di samping mereka memakai kitab terjemahan LI itu, mereka juga menambahkannya dengan kitab-kitab yang 1-2 lemari itu. Perhatikan saja kalau mereka sedang berdebat atau sedang khotbah atau apa. Di belakang mereka tuh ada lemari kaca yang isinya buku-buku. Nah itu standar mereka. Kalau Kristen tidak, hanya Alkitab keluaran dari Lembaga Alkitab Indonesia, ya, terjemahan bahasa Indonesia. Itu. Yang ketiga, Kristen punya Allah yang esa. Ya, Allahnya esa. Yudas 1 ayat 25. Ya, dibaca ya, jangan enggak ya. Jadi Kristen punya Allah yang esa. Esa itu satu. Dan punya nama Yesus Kristus. Ya. Yudas 1 ayat 25. Galatia 3 ayat 20. Ya. Roma 4. Yohanes 4 ayat 24. 1 Petrus 4 ayat 16. Katolik dan Protestan Allahnya mereka pribadi. Jamak. Dan tidak esa, tidak satu, dan bukan roh. Karena kan Allahnya kan 3 pribadi yang berbeda tetapi satu Allah, satu hakikat. Kan itu. Nah, beda dengan Allahnya orang Kristen. Allahnya orang Kristen adalah esa, satu roh. Dan namanya Yesus Kristus. Yang keempat, harus dijelaskan, ya. Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Allah itu sejak sebelum segala abad. Ya. Jadi bukan Yesus Kristus itu Tuhan Allah munculnya kemarin sore. Tidak.
sebelum segala abad, sekarang dan sampai selama-lamanya. Yudas 1 ayat 25. Nah, sedangkan Allahnya Katolik dan Protestan baru muncul kemarin sore. Sekitar tahun 33 lah ya. Kalau mereka ngotot itu, ya terserah. Baru muncul tahun sekitar itu. Dan diresmikan setelah konsili Nicea itu. Yang kelima, yang perlu dijelaskan, Yesus Kristus sebagai juru selamat 100% harus Allah. Nah itu, Alkitab yang menulis ya, bahwa juru selamat itu harus Allah 100%. Terdapat dalam Lukas 1 ayat 47, Yudas 1 ayat 25. Sedangkan Katolik dan Protestan tidak mengakui bahwa juru selamat itu harus Allah, harus Yesus. Ya. Bagi mereka juru selamat cukup perantara. Ya. Beda kan? Beda. Itu yang kelima. Yang keenam, semua orang Kristen namanya tertulis dalam kitab kehidupan milik Yesus, anak domba itu. Wahyu 21 ayat 27. Umat Katolik dan Protestan nama mereka 100% tidak tertulis di dalam kitab kehidupan, sehingga termasuk golongan tidak dikenal oleh Yesus. Matius 7 ayat 23. Kelompok kambing terkutuk, jurusan neraka. Matius 25 ayat 41. Semua 100% tidak selamat. Dalam Wahyu 20 ayat 15. Jadi kalau Kristen itu termasuk dalam kelompok domba dan namanya tercatat dalam kitab kehidupan Yesus yang adalah anak domba. Yang ketujuh, Allah di surga Kristen hanya seorang, ya, Tuhan dan Allah Yesus Kristus. Ya, Wahyu 4 ayat 2 dan 8. Sedangkan Allahnya orang Katolik dan Protestan adalah jamak. Kalau orang Kristen satu, yang Allahnya ya. Kalau mereka jamak, Bapa di kiri, Yesus-Yesusan di kanan, Roh Kudus-Kudusan muter-muter di atas para Allah-Allahan itu. Burung merpati kan digambarkan, muter-muter aja tuh. Nah, itu perbedaannya. Harus dijelaskan. Yang ke-8, orang Kristen kalau mati dalam Kristus. 1 Tesalonika 4 ayat 16. Ya. Kita lihat di sini. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Jadi orang Kristen itu mati dalam Kristus dan juga mati dalam Tuhan. Wahyu 14 ayat 13. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan. Sejak sekarang ini sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Jadi orang Kristen itu mati dalam Kristus, mati dalam Tuhan, dibangkitkan pada kebangkitan yang pertama. Yang ke-8 ya. Nah, kalau jemaat Katolik dan Protestan
Nah, ketika mati, ya tentu mati dalam Bapa. Karena Bapaknya kan yang disembah, Bapa sebagai Allah. Tetapi tidak ada di Alkitab. Jadi, coba perhatikan itu nisan-nisannya itu. Telah berpulang ke rumah Bapa, telah berpulang ke rumah Bapa. Itu kan? Nah, kalau Kristen tidak begitu. Mati dalam Kristus, mati dalam Tuhan, yaitu Yesus. Harus dijelaskan supaya tidak ada keributan di bawah. Yang ke-9 perbedaannya ya antara Katolik, Protestan dengan Kristen. Orang Kristen akan dibangkitkan pada kebangkitan yang pertama. Ya, Wahyu 20 ayat 5, 6 dan 6. Orang Katolik dan Protestan 100% tidak dibangkitkan. Kelak dihukum di kematian kedua. Wahyu 20 ayat 6. Alasan kenapa Katolik dan Protestan tidak dibangkitkan? Karena nama mereka tidak ada dalam kitab kehidupan. Kenapa tidak ada dalam kitab kehidupan? Karena 100% menolak Yesus satu-satunya Tuhan dan Allah. Karena menolak Yesus Kristus satu-satunya Tuhan dan Allah, ya nama mereka tidak tercatat dalam kitab kehidupan. Kitab kehidupan itu milik Yesus, anak domba. Nah, sekarang introspeksi diri. Ya, saya sudah jelaskan ya, dari ayat-ayat Alkitab. Kristen berbeda dengan Katolik dan juga Protestan. Karena yang disembah oleh Kristen adalah Yesus Kristus, satu-satunya Allah. Tidak ada yang lain. Kalau Katolik dan Protestan itu menyembah Allah Tritunggal. Yesus hanya dijadikan Tuhan. Yesus hanya dijadikan Putra. Yesus hanya dijadikan pribadi kedua dari Allah. Nah, itu beda, jelas beda. Jadi Romo dan para pendeta Tritunggal nih ya, yang tergabung dalam Protestan harus jelaskan itu. Harus berani mengakui. Jangan bersembunyi di balik Kristen. Karena beda. Ya. Itu tadi ayat-ayatnya ya. Kristen memuliakan Allah dalam nama Kristus, yaitu Yesus. Jadi kalau menolak Yesus satu-satunya Tuhan, maka kalian adalah Katolik dan Protestan. Bantah pakai ayat-ayat Alkitab. Bukan pakai asumsi, bukan pakai buku-buku sejarah. Karena Alkitab adalah kebenaran. Amin. Baca Alkitab. Sembahlah Yesus sebagai satu-satunya Tuhan, Allah yang benar. Allah penuh hikmat. Allah segala masa. Sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom.